Akan datang titik di mana kita tidak bisa mengembalikan yang telah hilang. Jika setiap pohon telah ditebang dan hutan terakhir telah musnah, jika pemandangan ini semua berubah menjadi ini, dan kehidupan ini seluruhnya tergantikan dengan ini. Hutan Indonesia, salah satu rumah terakhir bagi kekayaan hayati dunia, tempat tinggal bagi 12% spesies mamalia, 7,3% spesies reptil dan amfibi, serta 17% spesies burung di seluruh dunia. Hutan Indonesia terdapat sekitar 25.000 jenis tumbuhan, lebih dari 10% jenis tumbuhan dunia. Indonesia adalah negara ketiga yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia. Namun juga juara ketiga di laju kehilangan hutan. Sejak spesies kita mulai mempraktekkan pertanian sekitar 12.000 tahun yang lalu, kita telah menebang hampir setengah dari sekitar 5,8 triliun pohon di dunia. Tanpa pepohonan, area yang sebelumnya hutan akan menjadi lebih kering, jadi lebih rentan mengalami kekeringan yang ekstrim. Ketika hujan deras datang, bencana banjir akan menyusul. Pada awal tahun 2021, salah satu provinsi di Indonesia yaitu Kalimantan Selatan mengalami bencana banjir yang melanda 11 kabupaten dan kota. Banjir ini dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi, mencapai 9 kali lipat dari normal akibat fenomena La Nina dan perubahan iklim. Banjir ini juga diperparah oleh kondisi daerah aliran sungai Das Barito dan Das Maluka yang sudah rusak akibat deforestasi. Karena hutan di sekitar Das sudah berkurang, air hujan tidak dapat diserap dan ditampung dengan baik, sehingga mengalir dengan cepat dan membawa lumpur material lainnya ke sungai. Sungai pun tidak mampu menampung debit air yang besar, sehingga meluap dan membanjiri daerah sekitarnya. Banjir ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik material maupun imaterial. Untuk mengatasi bencana alam yang ada di sekitar kita, diperlukan upaya bersama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun media. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Nah, apakah kalian tahu apa itu gaya hidup berkelanjutan? Apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar gaya hidup berkelanjutan? Dari segelintir kalimat yang muncul dalam benak kalian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian gaya hidup berkelanjutan mengacu pada upaya mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan alam.
Dengan demikian, gaya hidup berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi perubahan iklim dalam jangka panjang. Contoh dari gaya hidup berkelanjutan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi terjadinya bencana alam akibat perubahan iklim, seperti melakukan penanaman kembali pohon-pohon di kawasan hutan atau lahan yang gundul sebagai harapan baru kita. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan membiasakan memakai kendaraan umum. Jangan membuang sampah sembarangan. Dan juga menerapkan penggunaan barang ramah lingkungan yang dapat didaur ulang. Kehidupan tidak berhenti pada generasi kita saja. Kehidupan akan selalu berjalan sampai generasi-generasi yang akan datang. Dengan melakukan contoh penerapan gaya hidup berkelanjutan, kita dapat mengurangi bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang sekarang sedang terjadi secara bergantian. Mulai dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengurangi dampak dari perubahan iklim di masa sekarang akan sangat berpengaruh bagi generasi di masa depan. Halo, nama saya Deden Habibia. Di sini saya sebagai editor utama pembuat animasi dan juga penulis naskah wawancara pengisi suara. Halo, nama saya Nanda Aulia Ramasa Fitri sebagai pembuat animasi, pengisi suara, serta kameramen kedua. Nama saya Nazul Sufi Amanda sebagai pembuat animasi dan juga editor. Halo, nama saya Siti Rahma, saya sebagai pengisi suara dan pembuat animasi. Halo, saya Monica Pangaribuan sebagai pembuat animasi dan penyunting suara. Halo, nama saya Anissa Rahma sebagai pengisi suara. Halo, nama saya Sita Ganesdi Purnawati, Saya sebagai pendamping suara. Dan yang terakhir, saya Eliana Putranisa sebagai pembuat laporan, pengisi suara, wawancara, dan kameramen utama. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Dan juga Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. sebagai pengisi suara. Mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar fikir. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan.